Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Perkenalkan, saya Muhammad Thorik Abdillah dari kelas 10 IPS 4. Saya ingin menyampaikan tentang budaya positif yang kita bisa ambil dari rumah. Nah, yang pertama nih, yang kita bisa ambil ialah meningkatkan kebersamaan kita dan kepekaan kita terhadap keluarga. Contohnya gimana? Contohnya nih, misalnya ibu kita sedang membereskan rumah, secara tidak sadar kita membantunya untuk membereskan rumah, menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu salah satu nilai positifnya. Yang kedua, keakraban dengan keluarga, meningkatkan keakraban kita dengan keluarga. Misalnya, contohnya nih, kita berbincang-bincang dengan keluarga, dengan ayah, ibu, kakak, adik, kita berbincang-bincang, kita bersanda gurau ketika saat jam makan malam. Itu faktor terpenting yang bisa meningkatkan mental di dalam diri kita. Itu salah satu nilai positifnya. Yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa kita. Pak, tentu dengan uh, tidak tidak apa namanya, kita tidak banyak di luar, pasti orang tua memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dengan cara beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Firjatullah dari kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat budaya positif yang dilakukan di rumah. Yang pertama adalah meningkatkan kebersamaan dan rasa saling memiliki yang tinggi. Contohnya seperti membantu orang tua atau saudara untuk meringankan pekerjaan. Yang kedua adalah menumbuhkan solidaritas dan kekeluargaan. Contohnya seperti membantu orang tua beres-beres rumah sebelum melakukan pembelajaran. Yang ketiga adalah menumbuhkan karakter-karakter anak yang lebih baik. Mengapa begitu? Karena dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik akan menumbuhkan karakter-karakter baru yang ada dalam tubuh anak. Yang ketiga adalah melekatkan anak pada ajaran agama. Contohnya seperti mengaji dan beribadah berjemaah bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pembiasan positif di rumah sangatlah penting karena anak-anak lebih memiliki aktivitas-aktivitas atau pembiasaan yang bisa menumbuhkan karakter-karakter yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nasitia Linda dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari kebiasaan yang Febi lakukan. Pertama, dari segi beribadah, Febi lebih tepat waktu lagi sholatnya. Kemudian lebih sering lagi ibadah-ibadah sunnah lainnya. Lalu Febi dari segi PJJ lebih percaya diri lagi karena selama PJJ Febi selalu on cam dan on mic. Nah, hal itu tuh Febi lakukan karena Febi menghargai guru dalam sistem PJJ ini. Kemudian menjadikan Febi lebih disiplin waktu. Kalau ada tugas atau catatan atau apa, Febi lebih melaksanakan atau menyelesaikannya di awal waktu. Kemudian Febi jadi lebih dekat lagi sama keluarga, sama orang tua. Ya, sebelum pandemi juga udah dekat, cuman karena sekarang pandemi jadi lebih dekat lagi, kayak cerita semua hal atau diskusi tentang mau ke universitas mana, jurusan apa. Febi nyaman cerita ke orang tua karena emang keluarga Febi, orang tua Febi itu terbuka gitu, nggak terlalu otoriter, nggak terlalu mengekang, tapi tidak membebaskan, lebih ke merangkul begitu. Oke, sekian yang dapat Febi sampaikan. Mohon maaf dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salma Sabria dari 11 MIPA 4 akan memaparkan manfaat dari kegiatan budaya positif di rumah tanpa paksaan dari orang tua. Yang pertama, kita bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri dan kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin. Dan secara tidak langsung kita juga membantu mengurangi beban orang tua di rumah dengan membantu pekerjaan rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai orang tua dari Feby Siti Alina kelas 11 MIPA ingin menanggapi atau memberikan opini mengenai kebiasaan atau budaya sehari-hari yang positif di rumah, yang khususnya anak saya lakukan di rumah. Di sini kita pandemi seperti ini tuh banyak hal positif sekali yang bisa kami dapatkan, khususnya anak-anak saya. Kebetulan Feby juga anak pertama, mungkin bisa dijadikan contoh untuk adiknya. Seperti halnya dalam segi religi ya, dalam segi sholat, lebih bertanggung jawab, lebih tepat waktu sholatnya. Mudah-mudahan kedepannya juga seperti itu ya, jika pandemi sudah berakhir ya, amin. Juga dalam hal belajar dia lebih percaya diri. Feby ini kan kategori orang yang sangat susah bersosialisasi, sebenarnya pendiam, introvert, tapi dia sebelum pandemi sering cerita, banyak cerita. Setelah di masa pandemi itu lebih banyak cerita dan dia lebih percaya diri ketika belajar di PJJ ini, lebih percaya diri. Mau on cam dia interaktif, karena saya setiap hari sekolah tuh memang saya ada di samping anak-anak. Kebetulan memang dua-duanya PJJ juga di rumah, jadi saya bisa melihat apa yang anak saya lakukan ketika di rumah ini. Saya memantau juga, karena saya sebagai orang tua juga harus mengarahkan anak-anak, bukan hanya sekedar mendukung. Saya pun memberikan masukan, mau bagaimana ketika setelah sekolah, universitas apa yang kalian inginkan. Saya pun memberi masukan, jurusan apa yang kalian masukkan, ini atau seperti bagaimana. Tapi kembali lagi ke anaknya, mereka mau apa, karena mereka yang menjalaninya. Saya pribadi sebagai orang tua ya pasti selalu mendoakan anaknya untuk semakin sukses, selain untuk dirinya juga untuk agamanya, karena yang terutama kan akhlak dan karakter yang kita butuhkan. Sekian dari saya, semoga memenuhi apa yang diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Thorik Abdillah kelas 10 IPS 4. Alhamdulillah dalam hal ini Muhammad Thorik Abdillah sudah bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari dalam hal salat 5 waktu. Itu adalah yang utama bagi saya, dan dalam kesehariannya Muhammad Thorik Abdillah selalu membantu saya dalam kegiatan dan aktivitas saya sehari-hari. Muhammad Thorik Abdillah juga sudah bisa bertanggung jawab dan membedakan antara belajar dan beraktivitas di luar pelajaran. Kemudian Muhammad Thorik Abdillah juga sudah bisa bersosialisasi dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.